Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal UTS, ujian tengah semester atau PTS Bahasa Inggris kelas 8 semester 2. Ini adalah bagian kedua, yang bagian pertama sudah ada di video sebelumnya. Jadi kita akan membahas bagian yang kedua, pola-pola yang berbeda tapi tetap dalam soal UTS atau PTS kelas 8 pelajaran Bahasa Inggris semester 2. Langsung saja kita bahas soalnya seperti berikut ini. Nah, pada soal yang pertama ini kita akan dihadapkan pada sebuah teks. Nah, di sini adalah jenis teks report. Report itu adalah melaporkan sesuatu secara umum. Ya, di sini teksnya, this is a leopard. Ini adalah sebuah macan tutul. A big cat with bright yellow color and black spots. Seekor kucing besar dengan bright yellow color, warna kuning cerah dan titik-titik hitam, spots titik-titik hitam. Those black spots are nearly of the same size from its nose to its tail. Titik-titik hitam itu nearly hampir sama ukurannya dari hidungnya sampai ekornya. It is about 6 to 7 and half feet long. 6 sampai 7,5 kaki panjangnya. Orang juga menyebut hewan ini panther, dan seterusnya ini. Walaupun hewan ini besar, its ear quite small. Telinganya cukup kecil. Nah, dan seterusnya ini. Ini tidak perlu dibaca kalau kita mengerjakan soal. Yang dibaca soalnya saja. The first paragraph tells us about. Paragraf pertama menceritakan tentang apa? Nah, ini caranya adalah dilihat di kalimat pertama saja. Ini adalah macan tutul, kucing besar dengan warna kuning dan titik-titik hitam. Nah, ini berarti adalah apakah habitual action, kebiasaan sehari-hari, tindakannya dari macan tutul? Salah. Ataukah physical description, deskripsi fisik? Ya, B ya. Karena warnanya kuning, titik-titiknya hitam, ya B. Nah, kalau yang C, bagaimana macan tutul menangkap hewan lain? Yang D, pendapat penulis tentang macan tutul. Salah ya, jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 2, why does leopard hide in a tree? Mengapa macan tutul bersembunyi di sebuah pohon? Mengapa? Ya, cari kata kuncinya di soal ini, hide in a tree. Mana? Ini hide on a tree ya, berarti kalimat ini perhatikan, to catch its prey, untuk menangkap mangsanya dia sering bersembunyi di atas pohon dan bersembunyi sampai hewan-hewan kecil datang mendekat. When the small animals come near the tree, ketika hewan-hewan kecil datang mendekati pohon, the leopard jumps down and kill them. Macan tutul melompat ke bawah, turun dan membunuh mereka. Nah, mengapa dia bersembunyi ya, di pohon? Mengapa? Apakah untuk menemukan hewan kecil di atas pohon? Nah, bukan. Hewan kecilnya kan kalau mendekati pohon tadi. Ataukah untuk bersembunyi dari mangsanya? Ya, jadi jawabannya yang C ya, untuk bersembunyi dari mangsanya. Ketika mangsanya dekat, baru muncul macan tutul untuk menangkap mangsanya itu. Kemudian yang nomor 3, the text give us. Teks itu memberikan kita apa? Karena ini jenisnya teks ini adalah report, maka tujuannya adalah information about leopard in general. Informasi tentang macan tutul secara umum. Entertainment itu hiburan, story itu cerita tentang macan tutul, atau beberapa cara untuk menangkap macan tutul. Some steps how to catch leopard. Ini beberapa cara untuk menangkap macan tutul. Nah, gak mungkin ya, salah ini. Nah, kemudian kita ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah cerita naratif atau fabel ya. Naratif itu adalah cerita tentang sesuatu yang bertujuan untuk menghibur.
naratif itu cerita fiksi ya. Sudah ada di video sebelumnya, naratif teks ya, dibahas lengkap di situ. Cirinya adalah ketika hewan bisa berbicara, ketika hewan berkelakuan seperti manusia, maka itu adalah teks naratif. Nah, singa was lying asleep, sedang tiduran, tetapi was awakened, terbangunkan oleh tikus berlari over his face, yang melewati wajahnya. How dare you, betapa beraninya kamu. Singa mengaum dan mengangkat cakarnya untuk membunuh tikus. Tolonglah ya, mohon tikusnya memohon, tolong, let me go, izinkan aku pergi, and one day I may do something for you in return. Saya mungkin membalasmu kemudian, membalasmu kembali ya, berarti membantu ya. You help me, kau membantuku, haha. Ini singa tertawa tapi membiarkan tikus pergi. Jadi bagaimana tikus bisa membantu singa? Ternyata suatu hari singa tertangkap oleh jaring by hunters ya, tertangkap di jaring oleh pemburu. I cannot get out, saya tidak bisa keluar, dia mengaum dengan marahnya. Nah, ini datang tikus, but I can help you, tapi saya bisa membantumu. Kata suara kecil, ya ternyata adalah tikus yang menggigit dan melepaskan tali-tali sampai singanya free. Free itu bebas. Ya, di sana dia berkata dengan bangganya, jika kau tidak membiarkanku pergi, aku tidak akan bisa menemukan cara untuk membantumu. Nah, ini ternyata tikus juga bisa membantu singa. Fungsi dari teks ini adalah untuk apa? Pada bagian ini kita akan menghadapi sebuah teks, yaitu teks naratif ya, antara singa dan tikus. Jadi teks naratif itu sudah dijelaskan di video sebelumnya tentang teks fiksi yang hanya bertujuan untuk menghibur. Bisa dicari di video sebelumnya lengkap, di situ ada penjelasan tentang naratif teks. Nah, ini singa sedang tiduran, tetapi dibangunkan oleh seekor tikus yang berlari over his face, melewati wajahnya. How dare you, betapa beraninya kamu. Singa berteriak dan mengangkat cakarnya untuk membunuh tikus. Please sir, ya tolong ya. Pinta tikus dengan sopan atau memohon. Tikus memohon, let me go, biarkan aku pergi, dan suatu hari I may do something for you in return. Saya mungkin bisa melakukan sesuatu padamu sebagai balasannya. You help me, kau membantuku, haha. Nah, singa tertawa karena nggak mungkin tikus bisa membantu singa, kan tikus kecil. Tetapi mengizinkan tikus pergi. Suatu hari singa was caught, tertangkap. Ini kalimat pasif, ada juga di video sebelumnya yang menjelaskan tentang kalimat pasif. In a net, dalam jaring, spread by hunters, dibentangkan oleh para pemburu, jadi terjebak. Nah, I cannot get out, saya tidak bisa keluar, dia berteriak dengan marahnya. But I can help you, tapi aku bisa membantumu. Kata suara yang kecil, dan up ran Miss Mouse. Ternyata tikus sudah berlari mendekat. Who bit and gnawed at the ropes, yang menggigit tali-tali itu sampai singa bisa free, bebas. There, artinya apa? Di sana, kata tikus dengan bangganya. Jika kau tidak mengizinkanku pergi, if you had not let me go, I would not have found a way to help you. Saya tidak bisa membantumu saat ini, maksudnya ya. I would not have found a way to help you. Saya tidak akan menemukan cara untuk membantumu saat ini, maksudnya. Waktu menggigit tali tadi. Nah, nomor 3, singa lying asleep, sedang rebahan atau tiduran ketika tikus was running, ketika tikus sedang berlari melewati wajahnya. Nah, berarti ini disebut, kalimat ini shows us, menunjukkan pada kita apa? Ini ya, general structure for narrative text. Susunannya yang pertama adalah orientation, sudah dibahas sebelumnya di video tentang narrative text ya. Yang kedua, soal ini ya, nomor 4 soalnya, tapi yang kedua bagi teks ini, what happened to the lion? Apa yang terjadi kepada singa?
So the mouse must help. Sehingga tikus harus membantu. Ya, apa yang terjadi? Kok sampai harus dibantu tikus? Apakah karena dia sedang tidur? Dia menangkap tikus? C ya, he was caught. Dia ditangkap oleh jaring pemburu. C ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Ini ada soal 3. Keep your distance. Jaga jarakmu. Where can we find this notice? Di mana kita bisa menemukan pengumuman ini? Di mana? Jaga jarak biasanya di belakang kendaraan besar ya. A di rumah sakit, di restoran, B, C di sekolah, D on vehicle, kendaraan. D ya. Kemudian yang nomor 2, Dear Donny, kepada Donny, my family and I, keluargaku dan aku berharap you are very happy on your birthday. Berharap kamu sangat bahagia di ulang tahunmu. May today be your starting day. Apa? May ya, apa? Semoga hari ini be menjadi hari awalmu. For a happy life, untuk hidup bahagia. Yours ya, dengan hormat Ana. Teks di atas termasuk teks apa ini? Invitation, undangan, bukan ya. Identity, identitas, offering, bantuan, atau B, greeting ya. B ya, greeting ini kartu ucapan. Greeting card itu adalah kartu ucapan. Kemudian yang terakhir, what is the function of brochure Tripa Hotel? Ada ini brosurnya Tripa Hotel, alamatnya Jalan Masjid Raya, Center City, ruangannya 40 double, single, family. Ini ada yang ruangannya double, ada yang sendirian, ada yang keluarga. Fasilitasnya ini sarapan, makan siang. Untuk apa ini? Brosur ini untuk apa? Jadi brosur ini ternyata untuk apakah untuk mengumumkan Tripa Hotel, ataukah untuk memberikan kita hiburan, atau yang C ya, C, brosur itu tujuannya memberikan kita informasi tentang Tripa Hotel. C jawabannya. Nah, sekian pembahasan soal-soal PTS kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menjadikan manfaat bagi kita semua dalam menghadapi soal PTS kelas 8 mata pelajaran bahasa Inggris. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.